Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini kita masuk dalam renungan singkat firman Tuhan. Terambil di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Akan saya bacakan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penekanan daripada ayat ini adalah sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Baiklah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Menghormati Tuhan itu banyak wujudnya, baik dalam banyak wujudnya, namun intinya adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Saudara, bila kita mau beribadah, sediakanlah waktu yang terbaik. Bila kita mau berkata-kata, katakanlah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bila kita mau bertindak, lakukanlah sesuatu yang membuat orang kenal dan dihormati. Orang membuat Tuhan dikenal orang dan dihormati. Bila kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat contoh. Saya ambil 3 contoh di sini. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah Yusuf. Dalam kita tahu di dalam Kejadian 39 ayat 7 dan 10. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan yang tidak diserahkannya kepadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menolak berselingkuh dengan istri Potifar, istri tuannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia lebih menghormati Allahnya. Saudara, contoh yang kedua adalah Daud. 1 Samuel 24 ayat 6 dan 7 ini adalah di mana kesempatan Daud membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Bahkan hanya memotong punca jubahnya aja, Daud sudah berdebar-debar. Bahkan dia katakan kepada pengawalnya, dijauhkan semua itu daripada dia. Dia tidak melakukan, dia tidak mau menjamah Saul, orang yang diurapi Tuhan. Ada urapan Allah pada Saul sehingga Daud begitu menghormati, sangat menghormati urapan Allah itu, sekalipun itu dulu urapannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian Yosua. Ini adalah Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada
nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua lebih menghormati Tuhan daripada rakyat. Itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah kita pun memiliki hati yang bisa menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak dalih-dalih di dalam mengiring Tuhan. Tidak banyak alasan. Semua itu Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, kepintaran, hikmat Tuhan berikan. Tetapi kita begitu banyak menggunakan hal itu untuk berdalih-dalih menyakiti hati Tuhan. Di sini ada 3 contoh orang-orang yang berdalih, yang tidak menghormati Tuhan, yaitu keluarga Eli. Dikatakan bahwa anak-anaknya Eli itu anak dursila. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, tapi mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kemudian ada Gehasi di 2 Raja-Raja 5. Itu Gehasi, dia tidak tahan dengan hadiah yang dibawa Haman itu. Hatinya berdebar-debar, kepingin itu hadiah. Kenapa Tuhan saya tidak mau terima itu hal-hal, barang-barang yang mahal? Jangan saudara kita juga dalam hidup ini, karena diberikan hal-hal yang menyenangkan hati kita, lantas kita melupakan Tuhan. Gehasi memperjualbelikan kuasa Tuhan, sehingga kutuk yang dia dapat adalah kusta putih seumur hidup turun-temurun. Dan keluarga Eli juga Tuhan binasakan. Kemudian kita tahu Saul juga tidak menghormati Tuhan. Dia mengambil bagian, dia mengerjakan bagiannya Samuel, sehingga Tuhan mencopot dia dari menjadi raja, dari jabatannya raja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita berhati-hati di dalam mengiring Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hormatilah Tuhan dalam segala sikap hidup kita, agar tidak menyakiti hati Tuhan. Biarlah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kiranya memberkati kita, dan shalom.